Ini juga menarik kakak-kakak, tentang bagaimana manusia bisa jatuh ke dalam dosa, bagaimana manusia bisa bisa berdosa gitu. Seperti apa awalnya? Diambil dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Nah, ini banyak ya Kak, panjang gitu ya. Nah, tetapi meskipun demikian, semakin panjang kan semakin menarik ya. Nah, firman Tuhan ini LAI memberikan judul pada nas ini, manusia jatuh ke dalam dosa. Bagaimana sih peristiwanya? Ada apa? Begitu. Apa yang terjadi di sana? Nah, lalu intisari apa nih yang mau kita ambil bagi kita secara pribadi nih sebagai respon iman kita juga, dan apa yang mau kita bagikan kepada anak-anak sekolah minggu. Nah, ini juga harus hati-hati kan, kita kita harus harus mengenal dulu tentang nas ini gitu ya. Ada apa di sana? Ada siapa saja? Ada ular, ada perempuan. Kita ikuti saja ya seperti apa yang ada di dalam Alkitab gitu ya. Lalu ada suaminya. Lalu ada yang dilarang. Mereka hidup dalam taman yang bagus, yang indah, yang segala-galanya ada. Ada larangan. Tuhan melarang supaya mereka tidak boleh memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Nah, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati, kata Tuhan. Tapi eh, biasanya sesuatu yang dilarang itu kan apa? Semakin menarik ya. Apa semakin ingin tahu gitu. Dan ular juga semakin ingin tahu nih bagaimana kalau menggoda si perempuan itu. Dan perempuan itu juga aduh, apa ya, bagaimana ya gitu ya. Nah, jadi godaan-godaan ada begitu terjadi di sana, dan akhirnya godaan dari ular membuat perempuan itu semakin penasaran, tawaran untuk makan buah itu ada dan dia mau memakannya. Lalu perempuan itu tidak hanya makan seorang diri, tapi apa yang dia rasa dia mau berikan kepada suaminya. Dia berbagi. Berbagi kan hal yang baik ya, tapi dalam konteks ini itu menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Dia berbagi sesuatu yang sebenarnya Tuhan larang. Dan apa dampaknya? Melanggar perintah Tuhan, melanggar apa yang Tuhan larang, itu apa namanya? Menghasilkan dosa. Jadi dosa perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan tetapi dilakukan. Larangan-larangan tetapi tetap dilakukan. Perempuan itu tahu, perempuan itu mendengar perintah Tuhan, dia tahu apa yang harus dia lakukan dan tidak boleh dia lakukan. Tetapi dia tidak taat dengan itu. Nah, ini ya intinya itu gitu. Lalu dampaknya apa? Atas kesalahan yang mereka lakukan, apa mereka tenang? Apakah mereka merasa damai sejahtera? Oh, tidak. Mereka menjadi takut. Mereka bersembunyi. Takut dengan siapa? Takut dengan Tuhan. Mereka menyadari apa yang mereka lakukan. Nah, tetapi bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan marah? Bagaimana respon Tuhan? Tuhan mencari loh. Mencari perempuan itu. Tuhan mencari suaminya. Meskipun mereka bersembunyi, Tuhan tahu. Tuhan memanggil mereka. Nah, jadi itu ya kakak-kakak. Di slide berikutnya, Kak Titin, nah ini ada peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa ya. Nah, ada Allah, ada ular, ada perempuan, ada suami, dalam garis miring dalam konteks laki-laki gitu ya. Allah apa? Awalnya dia memberikan kebebasan. Boleh nih makan semua yang ada di dalam taman ini. Nah, tetapi ada satu saja yang dilarang gitu ya. Tolong jangan dimakan dan jangan diraba. Nih pohon yang di tengah. Nah, itu ya. Lalu ular. Siapa sih ular ini dalam nas ini? Wah, ternyata ular ini binatang yang paling cerdik loh di darat. Dia menggoda, dia melanggar, mengajak orang lain melanggar perintah Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan perempuan ini? Sama dengan suaminya. Mereka mengetahui perintah Tuhan dengan baik. Mereka tahu loh apa yang sudah Tuhan katakan, mereka dengar.
Tetapi mereka juga memiliki keingintahuan yang besar. Mereka memiliki rasa penasaran yang tinggi. Mudah tergoda. Nah, persoalannya di sana. Lalu tidak taat, lalu membawa orang lain tidak taat. Tidak mau disalahkan. Si perempuan menyalahkan ular, lalu suaminya menyalahkan si perempuan itu. Nah, ya jadi di situ. Nah, lalu melanggar perintah Allah itu adalah DOSA. Dosa. Nah, lalu apa yang terjadi? Di slide berikutnya, Kak Titin. Nah, lalu apa yang terjadi di sana ketika dosa itu dilakukan? Ada akibatnya kan? Mereka dihukum loh. Wah, apa hukumannya? Ular. Dia menjalar dengan perutnya. Lalu dia memakan debu tanah seumur hidupnya. Dia menjadi musuh manusia, yang ditakuti manusia. Lalu bagaimana dengan perempuan itu ya? Di sini tertulis semuanya ya, kakak-kakak, apa dampaknya terhadap perempuan itu semuanya ada di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Begitu juga dengan laki-lakinya itu ya dalam slide yang ada di depan. Nah, lalu Tuhan Allah dia tahu loh. Tuhan Allah mengetahui, meskipun bersembunyi, Tuhan tahu di mana perempuan dan suaminya itu. Tuhan Allah menghukum atas pelanggaran dan ketidaktaatan manusia. Tapi sekali lagi, seperti yang tadi sudah saya katakan, Tuhan Allah tetap memanggil, Tuhan Allah mengampuni, Tuhan Allah mengasihi, peduli, menjaga perempuan itu dan suaminya, tidak meninggalkan manusia dalam dosa. Ya, meskipun nanti mereka pada akhirnya keluar dari taman itu, tetapi Tuhan tetap menjaga mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Nah, lalu, nah ini bisa nih disampaikan kepada kelas besar, tebak-tebakan. Kapan ya desain model baju pertama manusia? Model baju pertama manusia itu, nah ada di ayat 7. Mereka menyemat baju dari daun pohon ara dan cawat. Nah, itu baju pertama. Lalu Tuhan Allah juga membuat baju untuk mereka di ayat 21, yaitu dari kulit binatang. Nah, itu ya. Nah, lalu berikutnya, Kak. Lalu bagaimana? Tidak menaati perintah Allah seperti pohon. Ini bagaimana nih konsepnya? Apa? Bagaimana cara kita menyampaikannya? Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bagaimana akarnya? Nah, kali ini yang ada dalam nas ini bukan yang baik-baiknya begitu, tetapi kebalikan dari apa yang disampaikan pada Minggu 4 Februari. Jadi kalau Minggu 4 Februari itu hal-hal yang baik, ketaatan Abram kepada Tuhan Allah. Nah, Minggu 11 Februari ini adalah kebalikannya. Ketidaktaatan perempuan dan suaminya itu kepada Allah. Bagaimana akar ketidaktaatan itu? Ya, akarnya tidak akan baik gitu. Akarnya akan rapuh, akan rusak. Dia mendengarkan Tuhan, dia mengetahui perintah Tuhan, tetapi mereka tidak melaksanakannya. Mereka tidak mentaatinya, mereka melanggar perintah Tuhan. Bagaimana pertumbuhannya? Ya tidak akan bertumbuh dengan baik. Mereka bertumbuh dalam ketakutan. Mereka takut, mereka bersembunyi, mereka merasa malu atas kesalahan yang dilakukan. Mereka tidak berani berjumpa dengan Tuhan. Lalu bagaimana dengan hasil buahnya? Ya hasilnya juga tidak akan baik. Buah dari ketidaktaatan itu adalah hukuman. Buah daripada pelanggaran itu adalah dosa, dan dosa itu ya dihukum oleh Tuhan. Tapi, nah kita tidak boleh mengunci firman Tuhan ini dalam konotasi yang negatif tentang Tuhan atau tentang firman Tuhan. Itu bukan sesuatu yang membuat anak-anak menjadi wah begitu ya. Ya betul saja maksudnya ke situ, tetapi kita juga harus menguncinya bahwa perlu adanya perbaikan. Jadi setiap kesalahan yang dilakukan itu perlu diperbaiki. Jadi apa yang dilakukan oleh perempuan dan suaminya di sini
mereka juga melakukan pertobatan. Apa bentuk pertobatannya? Mereka mengakui loh bahwa mereka salah. Mereka mengakui loh dirinya bahwa mereka memakan buah pohon yang tidak boleh mereka makan. Ada pengakuan dosa. Nah, jadi itu ya yang tidak boleh dilupakan dalam proses bercerita ini. Ada pertobatan dan ada pengampunan dari Tuhan Allah. Sekali lagi Tuhan mencari, Tuhan memanggil, Tuhan mengampuni, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberkati. Nah, lalu Kak, berikutnya apa yang mau kita sampaikan kalau begitu kepada anak-anak secara garis besarnya. Nah, di sini kita mau menyampaikan bahwa ingat ya adik-adik ya bahwa melanggar perintah Allah itu adalah dosa. Namanya adalah dosa. Nah, kelas kecil gimana nih? Puji-pujian sudah tersedia ya di dalam buku 3B dan di dalam suplemen. Berdoa tentu saja gitu, bisa guru, bisa murid sekolah minggu, bisa orang tua yang hadir mendampingi di situ kalau ada gitu ya. Nah, gambar cerita sudah tersedia ya, bisa dicetak, bisa pakai tangkai, bisa ditempel. Lalu sekali lagi kepada kelas kecil kita bisa sampaikan bahwa tidak taat dan melanggar perintah Tuhan adalah dosa. Mengakui kesalahan itu penting loh adik-adik ya. Nah itu pertobatan namanya. Lalu Tuhan pasti mengampuni setiap orang yang mau bertobat. Tentu saja juga berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Nah, jadi itu pesan apa? Moral, pesan penting dari firman Tuhan. Ayat hafalannya apa? Boleh diambil dari Kejadian 2 ayat 17. Anak-anak mendengarkan suara guru dalam membacakan ayat emasnya. Lalu anak-anak mengikuti setiap kata per kata yang kakak sekolah minggu atau guru sekolah minggu sampaikan. Aktivitasnya apa ya? Nah, boleh mewarnai, menggunting ya, sekali lagi ada dalam suplemen. Permainan taat dan tidak taat itu bisa nanti misalnya seperti yang minggu tanggal 4 itu boleh berlari, boleh duduk, guru berkata, dan lain sebagainya. Lalu ada evaluasi, ada pertanyaan, ada diskusi, tanya jawab, itu juga boleh ya selama waktunya memungkinkan. Karena biasanya sudah bermain begitu, anak-anak sudah capek, kemudian waktunya juga mungkin terbatas begitu, boleh saja sampai permainan. Tetapi dalam proses bercerita, dialog itu juga menjadi sesuatu yang penting kepada anak-anak kelas kecil, supaya kita bisa mengerti apa yang mereka bisa terima dalam bahasa-bahasa mereka, kita bisa sesuaikan dari apa yang kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, itu pentingnya dialog komunikatif dalam kelas. Nah, kelas tengah bagaimana nih kakak-kakak yang kelas tengah? Sama ya kakak-kakak, ini menarik sekali juga ini, seru sekali. Saya sudah lihat di buku 3B dan suplemen begitu. Puji-pujian sama ya, harus dipersiapkan dengan baik, berdoa, lalu cerita, boleh dalam bentuk drama, boleh dalam bentuk wayang atau kertas. Kalau misalnya tanggal 4 kita pakai metode drama, kita melibatkan kelas besar begitu. Di minggu kedua Februari, tanggal 11 kita bisa pakai wayang-wayangan, gitu gambar-gambarnya sudah tersedia. Ada ular, ada perempuan, juga ada laki-laki di suplemen itu yang bisa kita cetak, bisa kita gunting gitu. Kemudian latarnya, kalau kita mau pakai wayang, begitu dari gambar-gambar itu kita bisa pakai kain polos, bisa berwarna putih, bisa berwarna hitam, gitu. Tapi dia harus menonjolkan warna dari wayang yang sudah kita buat, gitu, yang sudah kita cetak. Nah, ayat hafalannya bolehlah dipakai Kejadian pasal 2 ayat 1. Itu seperti yang tertera pada buku 3B jilid 1. Nah, aktivitas. Nah, ini sebelum bercerita dan selama guru bercerita, anak-anak tidak ribut nih. Ini sebenarnya aktivitas ini saya kasih stabilo kuning ini di kelas tengah. Ini kita bisa mulai dari awal sebelum kita bercerita. Jadi kita bikin perjanjian. Nah, adik-adik, nah sebelum kakak bercerita, kita buat perjanjian kelas ya. Kelas ini ada aturannya loh. Tidak ribut ya adik-adik ya. Nah, tidak jalan sana-sini ya. Tidak boleh ganggu teman ya. Nah, kita mau lihat
sepanjang kita bercerita dengan wayang-wayangnya itu, bagaimana anak-anak di kelas? Apakah mereka taat dengan aturan? Kan kita mau mengajar tentang ketaatan juga nih minggu-minggu ini ya. Apa mereka akan taat dengan peraturan yang ada? Nah, dan di akhir kita bercerita, kita bisa evaluasi situasi kelas. Nah, tapi kita apapun yang terjadi begitu ya. Misalnya ada anak yang berdiri jalan-jalan misalnya, artinya kan tidak sesuai dengan peraturan. Nah, kita bisa tanya, eh, Kak Ella, kenapa kamu tadi selama kakak cerita kok Ella jalan-jalan? Kita dengarkan dia. Apa alasannya? Nah, apapun alasannya, kita menghargai itu. Nah, tetapi kita juga tegaskan bahwa, Ella, kamu melanggar loh, melanggar aturan yang sudah kita buat loh. Nah, lain kali jangan lagi ya, jangan lakukan itu. Nah, ketika dia mengakui, memberikan alasan, dan mengakui bahwa dia salah, berarti kan itu kayak semacam proses pengakuan ya, pertobatan gitu. Nah, lalu kita juga harus memberikan apa? Pengampunan. Nah, kita tidak boleh menghukum, kita mengampuninya karena dia sudah bertobat. Tapi dia juga harus berjanji bahwa dia tidak akan lagi melakukan kesalahan yang sama. Nah, jadi itu ada evaluasi di buku 3B jilid 1 halaman 25 untuk kelas tengah. Oke, Kak Titin, kita lanjut ya Kak Titin ya berikutnya. Apa yang hendak kita sampaikan? Sekali lagi sama ya, kelas besar nih. Wah, kelas besar nih. Ini diskusi tentu saja akan ada di sana, memberikan kesempatan mereka membaca Alkitab mungkin 5-10 menit ya, karena ini 24 ayat gitu, cukup panjang gitu. Mereka juga mungkin perlu meresapi bacaan itu. Lalu berdiskusi pendalaman Alkitab ya, sifatnya itu tentang dosa, apa itu dosa, apa yang mereka tahu. Nah, pertanyaan-pertanyaan diskusi dan penjelasan diskusi itu sudah ada kakak-kakak dalam buku 3B jilid 1 halaman 26 sampai 28. Jadi proses pematangan ya supaya mereka bisa lebih dalam memahami tentang ini. Nah, ayat hafalannya. Nah, ini kakak-kakak ini mungkin yang berbeda ya dari buku 3B jilid 1 gitu. Memang di sana ada, tetapi saya ambil dari EE Kids EE. Mungkin kakak-kakak di tahun 2013, 2014, 2015 mungkin ada yang sudah pernah terlibat ikut menghafal tentang manusia. Jadi saya ambil satu gitu ya. Jadi di sini ada 2 ayat hafalan dari Roma pasal 3 ayat 23, Matius 5 ayat 48. Manusia adalah orang-orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri karena tuntutan Allah adalah sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Hanya Allah saja yang dapat menyelamatkan kita. Nah, jadi itu ya kakak-kakak ya. Jadi nanti nih bisa diingat-ingat lagi nih tentang bagaimana gerak tubuhnya. Manusia adalah orang-orang berdosa. Ya. Oke, kalau tidak salah di YouTube kayaknya ada nih kakak-kakak supaya kelas besar lebih mudah memahami tentang Roma pasal 3 ayat 23 dan Matius 5 ayat 48. Oke, lanjut ke minggu yang berikutnya.